Media sudah bukan lagi sekedar media hiburan, namun sudah menjadi kebutuhan harian. Dari sekian banyak sosial media populer seperti X, YouTube, Instagram, Facebook, hingga yang populer saat ini, TikTok, di mana setiap platform masing-masing menawarkan cara yang unik untuk berkomunikasi. Namun, saat ini hampir semua platform memiliki satu fitur ini, yakni video pendek. Video pendek adalah fitur yang sangat populer yang diperkenalkan oleh TikTok di awal kemunculannya pada 2018. TikTok juga mulai mendapat perhatian besar di Indonesia setelah ByteDance menggabungkan TikTok dengan aplikasi sejenis bernama Musical.ly yang sudah memiliki pengguna setia. Di Indonesia, TikTok mulai menunjukkan peningkatan popularitas pada tahun 2019 dan semakin meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, banyak orang yang mencari hiburan dan cara kreatif untuk terhubung dengan orang lain secara daring. Akibatnya, TikTok menjadi platform yang booming dalam waktu relatif singkat, hanya dalam 1-2 tahun, hingga menjadikannya salah satu media sosial terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Dengan masuknya TikTok, dengan video pendeknya, secara global membuat cara bersosial media menjadi jauh berbeda. Hal inilah yang membuat platform lain mengikuti pola tersebut karena dianggap sukses. Termasuk yang pertama mengikuti konsep tersebut adalah Instagram dan Facebook dengan video Reels-nya. Kemudian diikuti oleh YouTube dengan video short. TikTok yang kemudian menjadi salah satu sosial media dengan peringkat kelima terbesar saat ini di dunia. Dengan total pengguna pada tahun 2024 mencapai 1,66 miliar pengguna aktif bulanan secara global pada kuartal pertama. Di Indonesia, per Juli 2024, jumlah pengguna TikTok mencapai 157,6 juta, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia. Dengan banyaknya pengguna TikTok di Indonesia, tidak lantas menjadi sebuah kebanggaan, karena faktanya Indonesia adalah negara yang paling tidak sopan dalam bersosial media. Berdasarkan survei Digital Civility Index atau DCI yang dirilis Microsoft pada tahun 2020, dan ini berkorelasi dengan kenyataan bahwa rata-rata IQ rakyat Indonesia menurut World Population Review 2024 adalah 78,49. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-129 dari 197 negara yang telah diuji. Rata-rata IQ orang Indonesia ini juga jauh di bawah rata-rata IQ penduduk dunia, yaitu antara 85 hingga 115. Dan salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya IQ adalah kebanyakan dari apa yang mereka konsumsi di sosial media. Salah satu sumber sosial media yang berdampak besar pada penurunan IQ adalah TikTok. Ini adalah alasan kenapa salah satu konten kreator menyebut TikTok dengan istilah sarang monyet. Karena secara nggak sadar selama ini mengonsumsi TikTok ternyata berdampak pada penurunan fungsi kognitif otak. Kecanduan TikTok menciptakan adiksi yang kuat karena paparan konten dewasa, ngemis online, dan konten-konten tidak bermutu lainnya. Meskipun terdapat konten edukasi, namun apakah itu laku di TikTok dengan mayoritas penggunanya yang seperti itu? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Reuters Institute pada tahun 2023, terdapat perbedaan tingkat pendidikan di antara pengguna berbagai platform media sosial. Survei ini melibatkan 93.000 responden di 46 negara, termasuk Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 49% pengguna Twitter, atau sekarang yang kita kenal dengan X, berpendidikan tinggi, menjadikannya platform dengan presentasi pengguna berpendidikan tinggi besar dibandingkan media sosial lainnya. Ini bisa dilihat dari cara respon, konten, dan cara menanggapi isu secara kritis. Sebagai perbandingan, ini adalah presentasi pengguna berpendidikan tinggi pada setiap platform. Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Salah satu hal yang pasti adalah ini bukanlah kesalahan yang dibuat oleh TikTok, tetapi melainkan mayoritas penggunanya yang terlalu sulit untuk menyaring informasi atau terlalu bodoh untuk bisa mengelola informasi dengan baik. Terlalu banyak buzzer yang menggiring opini demi mendukung tokoh-tokoh tertentu. Hanya konten-konten sampah yang tidak bersubstansi yang lebih cepat viral dibandingkan konten-konten yang sifatnya edukatif dan informatif. Generasi muda yang harusnya menjadi generasi penerus bangsa harus rusak adab dan moralnya. Hanya karena begitu mudah TikTok mempengaruhi otak dan cara berpikirnya. Ketika begitu banyak orang bodoh, maka itu adalah berkah bagi mereka orang-orang pintar dan berkuasa.
Masa depan bangsa ini ada di tangan generasi-generasi penerus. Apa jadinya jika bangsa ini begitu mudah dibodohi oleh akun judi demi joget setbor seperti orang-orang bodoh, mandi lumpur, kesurupan, atau bahkan pelajar yang tidak tahu nama-nama kota di negaranya sendiri. Miris memang. Apakah ini yang diharapkan dari generasi emas 2045? Betapa kuatnya peran sosial media khususnya TikTok dalam mengontrol generasi suatu bangsa. TikTok beserta media sosial lainnya perlu mendapatkan regulasi yang ketat, terutama untuk mengontrol buzzer, akun-akun judi, dan konten negatif lainnya. Edukasi perlu menjadi fokus utama, dan kita sebagai pengguna perlu lebih peduli dalam memilih konten. Sebagai masyarakat, kita bisa memilih untuk lebih mendukung konten yang mengedukasi, menyaring informasi, dan berperan aktif dalam menjaga kualitas sosial media yang kita konsumsi. Karena perubahan tidak akan datang dari luar. Itu semua dimulai dari kita yang peduli. See you in the next episode.